Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Subatini, MPM 10 100 116064. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung angkatan 2017. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil skripsi yang berjudul Scoping Review kadar koatinin pada tubuh sebagai penanda status psikoaktif. Yang pertama, jadi angka kematian merokok itu terdapat 7 juta orang yang meninggal per tahunnya. Lalu pada perokok aktif itu terdapat lebih dari 6 juta orang yang meninggal, pada perokok pasif itu terdapat 890 orang yang meninggal. Di negara berkembang itu terdapat 1,1 miliar perokok meninggal. Berdasarkan dari data Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2011, Indonesia itu merupakan negara pertama prevalensi perokok aktif tertinggi di antara 16 negara berkembang lainnya. Pada tahun 2012, prevalensi perokok aktif di Indonesia pada laki-laki itu terdapat 57% dan sebagai kedua tertinggi di dunia. Setiap satu batang rokok itu mengandung 40 jenis bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi tubuh. Bahan yang berbahaya itu berupa tar, nikotin, CO, dan PB, di mana senyawa utama yang paling berbahaya bagi tubuh itu terdapat nikotin. Di mana nikotin itu merupakan bahan kimia pada rokok yang dapat merangsang pembentukan kanker bagi tubuh. Nah, nikotin itu dapat diserap oleh tubuh sekitar 90% dan memiliki paruh waktu sekitar 2 jam. Dan koatinin itu merupakan hasil metabolisme nikotin yang akan memiliki waktu paruh lebih lama, yaitu sekitar 16 jam, dan sering digunakan untuk membedakan perokok dan bukan perokok. Nah, untuk tujuannya itu, untuk tujuan umum itu untuk mengetahui kadar koatinin pada tubuh sebagai penanda status perokok aktif, dan untuk tujuan khusus itu untuk menganalisis kadar koatinin pada tubuh sebagai penanda status perokok aktif. Nah, jenis penelitiannya itu menggunakan scoping review, yaitu merupakan studi literatur atau literatur review yang sistematik untuk identifikasi, analisis, dan evaluasi suatu karya tulis ilmiah. Kriteria inklusinya itu jadi artikel penelitian yang telah dipublikasi pada jurnal internasional yang berkaitan dengan judul skripsi. Database yang digunakan adalah PubMed dan SciDirect. Kata kunci yang digunakan adalah continuous level and smoker. Daftar hasil pencarian data kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk yang database PubMed itu menggunakan continuous level and smoker, untuk yang SciDirect itu menggunakan continuous level and smoker. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, artikel penelitian diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun. Tipe artikel penelitian menggunakan clinical trial, meta analisis, dan juga randomized controlled trial, dan artikel dengan berbahasa Inggris. Untuk yang kriteria eksklusinya itu ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, artikel lengkap tidak dapat diakses, hasil penelitian yang berasal dari disertasi, tesis, web, laporan penelitian, artikel duplikasi. Lalu untuk kriteria kelayakannya itu untuk populasinya itu pada perokok aktif, untuk intervensinya itu perilaku merokok, komparasinya itu bukan perokok. Untuk yang outcome-nya itu hasil kontinen pada tubuh secara umum, dan untuk studinya itu menggunakan clinical trial, meta analisis, dan RCT. Nah, untuk prosedur penyusunan protokol itu jadi dilakukan pencarian data, screening data, pemilihan artikel sesuai PCOS, penilaian kualitas, dan satu bakos exposure. Pada tahun 2012, desain penelitian menggunakan meta analisis dan metode pengukuran itu menggunakan secara biokimia. Teknik analisisnya itu didasarkan pada perokok aktif untuk memastikan hubungan antara genotip RS 10-51-730 dengan RS 1696-9968 dan konsumsi rokok harian dan kadar koatinin. Yang dimana untuk hasilnya itu untuk kadar koatinin untuk perokok itu terdapat 968,5 nanomol per liter, dan pada bukan perokok itu sekitar 3,40 nanomol per liter. Yang kedua itu berjudul Comparison of Cotinine Level in Pregnant Women While Smoking and While Using Cotinine Replacement Therapy. Pada tahun 2014, desain penelitian menggunakan RCT. Metode pengukuran itu menggunakan uji Wilson. Untuk teknik analisisnya itu dengan cara menganalisis data peserta berjumlah 33 wanita hamil dari kelompok NRT secara RCT yang telah berhenti merokok dan masih menggunakan koil nikotin 15 mikrogram per 16 jam setelah 1 bulan berhenti. Dan untuk hasilnya itu kadar koatinin salipnya median untuk peserta berokok adalah 98,5 mikrogram per mililiter, dan saat berhenti merokok dan menggunakan NRT itu 62,8 mikrogram per 62,8 per mililiter. Lalu yang keenam itu berjudul Smoking Cessation and Relapse Among Pregnant African American Smoker in Washington DC. Pada tahun 2012 untuk desain penelitian menggunakan RCT, metode pengukuran menggunakan GC atau MS. Teknik analisisnya itu jadi sampel air liur dikumpulkan di tempat perawatan peranata rata-rata dalam waktu 19 hari setelah wawancara awal, seminggu sejak wawancara, telepon tindak lanjut, dan 23 hari setelah wawancara pasca partum.
Nah, lalu untuk hasilnya itu jadi sekitar 83,5% dari wanita yang melaporkan dirinya melakukan perokok itu memiliki kadar kodein saliva kurang 50 mikrogram per mililiter, dan kalau misalnya untuk yang bukan perokoknya itu sekitar kurang dari 100 mikrogram per mililiter. Lalu yang ketujuh itu berjudul The Influence of Cigarette Smoking on Gingival Bleeding and Serum Konsentrasi of Haptoglobin and Alpha 1 Antitrypsin tahun 2013, desain penelitian meta analisis, metode pengukuran menggunakan ELISA. Dari analisis itu jadi sebanyak 157 pria merokok dan bukan perokok direkrut untuk penelitian ini. Indeks plus pendarahan saat probing atau BOP dengan kadar serum kreatinin, haptoglobin, dan alfa 1 antitrypsin dievaluasi. Analisis data menggunakan ekspresi 20,6 dengan taraf signifikansi alfa kurang lebih dari 0,05. Untuk hasilnya itu, jadi pada perokok itu sekitar 100,69 kurang lebih 30,71 mikrogram per mililiter. Pada bukan perokok itu 19,20 kurang lebih 8,59 mikrogram per mililiter. Lalu untuk pembahasan penelitiannya itu jadi 3 artikel menyatakan kadar proteinnya lebih tinggi disebabkan proteinnya memiliki waktu paruh yang lebih lama, dan artikelnya itu menyatakan kadar proteinnya lebih tinggi disebabkan pada perokok tidak menggunakan NRT, kadar serum proteinnya lebih tinggi di antara yang tidak pernah merokok terkait dengan positif diabetes mellitus pada sampel penelitian NHANES, dan sulit untuk berhenti merokok selama kehamilan, dan faktor mempengaruhi untuk merokok seperti pendidikan yang bercukupan, depresi, faktor demografis, dan psikososial. Sehingga kreatinin merupakan biomarker utama yang digunakan untuk membedakan perokok dari bukan perokok. Untuk keterbatasan penelitian itu tidak menggunakan meta analisis atau tidak melakukan meta analisis. Lalu untuk kesimpulan sarannya, untuk kesimpulan itu kadar proteinnya lebih tinggi pada perokok aktif dibandingkan dengan kadar proteinnya pada bukan perokok. Saran praktisnya itu meneliti lebih lanjut tentang kadar proteinnya pada tubuh sebagai status perokok aktif dengan memeriksa variabel lain, mengadakan edukasi dan membuat poster kesehatan berupa penyuluhan mengenai bahaya merokok dan bahaya nikotin dalam tubuh jika terjadi peningkatan. Dan untuk saat akademisnya itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar nikotinnya dalam bagian tubuh perokok aktif, dan juga perlu dikaji tentang efek bahaya kadar nikotinnya di dalam tubuh perokok aktif. Nah, alhamdulillah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.